ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Alhamdulillah, memang di Solo Raya ini memang kalau kita ciri khasnya memang kawan-kawan ini memang saya katakan ya memang agak berani memang ya. Gak berani bunglonnya gak batas sesuai ya, biasanya ya ada sistem bunglon itu ada, kita tidak menolak akan hal itu ada, namun biasanya langsung plung. Kenapa? Karena memang kita di kawan-kawan Solo Raya ini, CRK Solo Raya itu ada kegiatan. Jadi kegiatan kita ada kawan-kawan yang disebut dengan mas'ul. Mas'ul itu adalah orang-orang yang kita minta atas kerelaan, bukan atas dakwaan, yaitu untuk mengurus, untuk memantau, untuk menjadi apa bahasanya, rujukan atau pertanyaan kawan-kawan yang mau hijrah di wilayah itu. Misal kita mas'ulnya, misalnya kita dari Solo ada Pak Adi Kurdi, ada Mas Budi, ada Pak Fauzi dan kawan-kawan. Kemudian di Karanganyar ada Pak Ayub Bunyani, ada Mas Nur Khalis. Kemudian di Wonogiri ada Pak Mahmudi, Mas Latif. Kemudian di Sukoharjo ada Yongker, sudah salam, ada Mas Dawud dan lain sebagainya. Wa ulaika lahum adabun adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat bisa melaksanakan ibadah, wabil khusus nikmat terlepas dari syubhat dan ikut dalam beramal ma'ruf, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cukam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, baru saja belum lama ini di grup Rihlatul Ilmi 2 atau di Jawa Tengah, alhamdulillah telah ada informasi bahwa kawan Islam Jamaah di Klaten sudah ada satu keluarga yang menyatakan hijrah dan sudah berpamitan kepada orang tuanya. Dan sudah alhamdulillah orang tuanya juga menerima, tidak sengotot yang diperkirakan atau yang dulu-dulu. Ahlan wa sahlan bi khudurikum. Selamat datang, selamat bergabung, selamat menuju kepada dunia baru, yaitu dunia yang tanpa adanya doktrin, tanpa adanya pemaksaan, tanpa adanya ketaatan yang mutlak atas keimaman. Dunia yang penuh dengan ilmu, dunia penuh dengan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang penuh dengan kawan, dunia yang penuh dengan senang, dunia penuh dengan banyaknya ta'awun, saling menolong sesama kaum muslimin, dunia yang penuh dengan wawasan keilmuan, dunia yang penuh dengan saling perhatian dan kawan-kawan yang cukup banyak. Alhamdulillah, memang di Solo Raya ini memang kalau kita ciri khasnya memang kawan-kawan ini memang saya katakan ya memang agak berani memang ya. Gak berani bunglonnya gak batas sesuai ya, biasanya ya ada sistem bunglon itu ada, kita tidak menolak akan hal itu ada, namun biasanya langsung plung. Kenapa? Karena memang kita di kawan-kawan Solo Raya ini, CRK Solo Raya itu ada kegiatan. Jadi kegiatan kita ada kawan-kawan yang disebut dengan mas'ul. Mas'ul itu adalah orang-orang yang
Kita minta atas kerelaan, bukan atas dakwaan, yaitu untuk mengurus, untuk memantau, untuk menjadi apa bahasanya, rujukan atau pertanyaan kawan-kawan yang mau hijrah di wilayah itu. Misal kita mas'ulnya, misalnya kita dari Solo ada Pak Adi Kurdi, ada Mas Budi, ada Pak Fauzi dan kawan-kawan. Kemudian di Karanganyar ada Pak Ayub Bunyani, ada Mas Nur Khalis. Kemudian di Wonogiri ada Pak Mahmudi, Mas Latif. Kemudian di Sukoharjo ada Yongker, sudah Salam, ada Mas Dawud dan sebagainya. Kemudian di Sragen ada Mas Dedi, ada Pak Lukman Hakim. Kemudian di Klaten ada Mas Hadi, ada Mas Mukhlis, ada Mas Huri. Kemudian di Jogja ada Mas Sandi, ada Mas Yayan, ada Mas Sidik. Nah, Boyolali ada Pak Budi. Nah, kemudian Salatiga ada Pak Budi juga, Ungaran. Semarang ada Mas Wahab dan sebagainya. Ada Mas Abari Ubaid dan sebagainya. Purwokerto. Sehingga kalau kita melihat kenapa bunglon-bunglon di sekitar Jateng DIY memang nggak betah lama, karena melihat apa ya bahasanya, konco-konco kumpul-kumpul keenak karena ya kok di grup dewi koncone akeh ternyata, dan sering setiap 2 bulan sekali Jateng DIY bahasa kita dibahasakan kita Jateng DIY Jawil Mustawal Yogyakarta, Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kita ada program itu, sehingga tidak menutup kemungkinan kawan-kawan yang sudah bulan ngapain sih, itu enak. Dan hal seperti ini memang perlu, ya saya katakan memang perlu. Sering Syekh Abdul Aziz memberikan sindiran-sindiran dalam kajian-kajiannya. Memang mantan itu juga perlu harus ada kegiatan di masing-masing agar ini juga bagian dari dakwah, orang-orang yang akan hijrah juga mau. Dan akhirnya ini program seperti ini juga menarik kawan-kawan yang di sekitar kita, misal di Ngawi, di Madiun, di Nganjuk pun sampai sini, kemudian di Magetan sampai sini, Ponorogo juga. Karena melihat senangnya kawan-kawan yang berkumpul, sehingga bunglonnya gak betah-betah, ngapain, langsung aja jadi buaya, masuk aja kolam, jebret, masuk aja di muara-muara yang cukup luas. Aja jadi bunglon nenek dhuwur wae. Mungkin begitulah kira-kira gambaran kita mengapa di Solo Raya, di Jateng DIY dan sekitarnya ini nanti kita jarang mendengar bunglon-bunglon yang berlarut-larut lama, itu jarang. Karena memang kita sengaja ada pancingan keluar, dibantu proses kelahirannya, dibantu proses untuk berevolusi dari bunglon menjadi buaya. Nah, ini ada istilah-istilah aja lah ya. Artinya gini, kita juga ada koordinasi, ada hal-hal yang perlu kita siapkan, misalnya dalam sisi ta'awun, tolong menolong kawan-kawan yang hijrah, itu tidak lepas kadang-kadang sesuai dengan cobaannya masing-masing akan mendapatkan persekusi, mendapatkan apa dan sebagainya. Itu juga kita juga support. Makanya di Jawa Tengah punya yayasan namanya Bil Ilmi Nahya. Apa Bil Ilmi Nahya? Bil Ilmi Nahya adalah sebuah yayasan yang dibentuk oleh kawan-kawan hijrah di Jateng dan DIY, yang tujuan utamanya adalah yang pertama untuk mempermudah dalam mencari ilmu, mempermudah dalam menghimpun dalam kegiatan-kegiatan ilmu, bernamij warihmatul ilmi, program-program rihlah ilmi. Harus ada, kita punya yayasan namanya Bil Ilmi Nahya, dengan ilmu kami hidup. Yang kedua adalah kita punya yayasan itu tujuannya adalah sedikit banyak untuk menyalurkan sodakoh yang terutama dari kaum muslimin kepada kawan-kawan yang membutuhkan, bersifat sosial, yang saat-saat ini sudah alhamdulillah sudah mungkin selama setahun ini mungkin sudah terbantukan ada 30 jutaan lebih yang sudah terbantukan kepada kawan-kawan yang sudah hijrah.
yang mungkin ya dari berbagai aspek, ada yang sakit, ada yang intinya kita ada mas'ul tadi. Mas'ul itu fungsinya untuk ngecek. Sehingga mungkin kawan-kawan di sini, nah ya para penyimak di Akhlus Salim mungkin yang mungkin ingin istilah bahasanya bersodakoh, bahkan kita berencana beli mobil juga, mobil layanan umat, mobil untuk agar bisa saling silaturahim, nyambangi konco-konco hijrah. Menurut bahasanya mobil daerah lah, itu kasarannya mobil daerah. Kita baru punya nyalangi berapa juta gitu, punya niat untuk ya kita punya kendaraan sehingga bersilaturahim antara kawan-kawan hijrah. Karena kalau ya ada kawan-kawan pribadi ada, cuman kita lebih nyamannya mungkin ada mobil yayasan, karena memang yayasan dibangun untuk sebuah ukhuwah, untuk menarik sebuah ukhuwah, bukan hizbiyah. Tidak ada hizbiyah mengunggulkan yayasan salah satu, tidak. Hanya ini sebuah tempat wadah barangkali kawan-kawan mau menyalurkan sedekah. Itu aja. Sehingga di sini di Jawa Tengah, di DIY, hampir setiap bulan kita mendengar secara terang-terangan yang hijrah, baru tadi, padahal masih banyak insya Allah bismillah, di dalam masih banyak di Klaten, Karanganyar, Boyolali, Sukoharjo, kemudian Sragen dan lain sebagainya. Apalagi di kalangan Surabaya, kita ini para mubalik ini dikenal di kalangan Surabaya. Nah, Surabaya itu kenal karena kan sering kita kumpul kajian dulu, kan kita sering saat di dalam Jokam kan penderesan tuh kan. Sehingga ya familiar sekali mereka. Dan YouTube itu kalau sudah di-upload biasanya dia akan tampak di sekitar dulu di Solo biasanya muncul dengan nukui. Sehingga ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, itulah kenapa di daerah atau di kawasan Jawa Tengah, DIY, Surabaya bermunculan banyak ya, alhamdulillah bismillah. Namun ya seperti itu dengan kondisinya yang kita tahu sendiri, karena kondisi kita bukan kondisi para pengusaha, rata-rata ya dagang, rata-rata tidak, ya bisa dikatakan kalau semangat sih punya. Dan secara ukuran Islam Jamaah, memang Islam Jamaah yang paling banyak di kawasan Jawa Tengah sebenarnya, bukan Jawa Timur. Di Jawa Tengah, kalau hitungan angka di Jawa Tengah. Ya, dan kalau Jawa Tengah itu basisnya di daerah selatan sini, daerah bagian selatan. Sehingga normal-normal saja kalau satu daerah Jawa Tengah itu misalnya di sini satu daerah nggak lepas dari angka 3.000 sampai bahkan 5.000 jamaahnya. Nah, deket-deket kabeh. Makanya plakat-plakatnya organisasinya itu kan kalau di Jawa Tengah sudah masuk di Solo, Karanganyar, jarak 100 meter, jarak 50 meter, banyak sekali itu ya. Makanya mohon doanya kami yang ada di Jateng, DIY, di Solo Raya dan sekitarnya semuanya menjadi salah satu, semoga bismillahirrahmanirrahim, berkembangnya JRK di Indonesia ini, berkembangnya. Kalau mereka mengatakan daerah-daerah rawan murtad, ngeri ya, ini daerah-daerah rawan murtad itu. Daerah-daerah kota-kota rawan murtad, Solo Raya rawan murtad. Itu kalau murtad itu bahasanya dari Islam kepada selain Islam sirotok mending ya, dari sama-sama Islam loh. Masa sama-sama Islam kita dikatakan murtad, masa sama-sama Islam kita dikatakan sudah zaru dan lain sebagainya. Maka ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, mungkin itu. Namun tadi saya sudah menyisipkan tadi bahwa kami punya yayasan. Memang saya sendiri pribadi punya 2 yayasan. Yang pertama yayasan saya adalah mengurusi di pondok sini, yaitu Himmah Aliyah, itu memang khusus untuk pembangunan pondok. Itu tidak ada hubungannya dengan kawan-kawan hijrah. Itu saya dengan masyarakat sini, dengan masyarakat kaum muslim yang saya tempati. Kebetulan saya yang jadi ketuanya juga. Kemudian yang kedua adalah bil ilmi nahya. Bil ilmi nahya ini adalah memang murni, ini adalah yayasan yang didirikan oleh para kawan-kawan hijrah, juga ketuanya juga saya juga. Dan ini mohon dukungannya, mohon doanya, dan alhamdulillah sudah mengadakan beberapa daurah sebagai tujuan kita, sudah 6 kali daurah, alhamdulillah bismillah. Kemudian juga sudah ikut program membantu
pembantu ke teman-teman yang duafa yang maksudnya yang hijrah, yang kemudian butuh bantuan, baik yang berupa kadang sakit, kadang terusir, kadang modal. Bahkan kita juga membantu kepada kawan-kawan yang kebetulan beliau adalah dai yang kemudian butuh alat-alat dan lain sebagainya. Alhamdulillah, bismillah. Makanya monggo silakan yang mau bersedekah, kami persilakan langsung di rekening misalnya di Bila Ilmi Nahya. Dan kita punya cita-cita, punya mobil, ya sekarang sudah. Ya sementara sekarang pinjam-pinjam dulu kalau ada acara-acara. Dan insya Allah kita punya cita-cita pengen punya mobil, punya kantor, punya aset yang lain, ya tak lain adalah untuk untuk kawan-kawan saling ya memudahkan kawan-kawan hijrah. Insya Allah demikianlah saudaraku semua. Insya Allah salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.